Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eee, Sebelum saya menyampaikan obrolan santai yang ingin kita berikan di forum ini, saya menyampaikan penghormatan yang tinggi kepada Guru Besar Profesor Tibraya, guru kita semuanya. Dan di sini juga ada hadir guru saya, Bapak Dr. Haji Ahmad Tardiri. Beliau benar-benar dosen nahwu saya di Fakultas Dirosah Islamiyah wal Arabiyah di UIN Ciputat. Artinya sanad keilmuan saya sesungguhnya melalui jalur beliau. Jadi saya bahagia sekali beliau hadir. Setidaknya kalau saya menyimpang, beliau nanti yang akan membetulkan. Sampaikan ini sebetulnya sudah disampaikan juga oleh Prof. Tibraya. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan adalah tajribah al-mutaqaddimin fi ta'limin nahwi wa tatbiquha lada tulab al-jami'i. Jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan menyampaikan bagaimana tangkapan saya terhadap pembelajaran nahwu di masa klasik. Kemudian akan saya tarik tangkapan ini, saya akan cocok-cocokkan bagaimana jika diterapkan di perguruan tinggi khususnya PTKI, perguruan tinggi keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta. Kawan-kawan insya Allah dimuliakan oleh Allah, ingat apa yang ingin kita sampaikan adalah membahas tentang ta'limun nahwi, bukan ta'limul lughah al-arabiyyah. Jadi khusus yang akan kita sampaikan adalah tangkapan bagaimana para ulama-ulama dahulu mengajarkan nahwu kepada murid-muridnya. Bagaimana dari sisi bukunya, bagaimana dari juhudnya, bagaimana dari gurunya, bagaimana dari mahasiswanya, dan lain sebagainya. Karenanya kita membagi nahwu pada masa klasik itu ada nahwu ilmi, ada nahwu taklimi. Orang kalau seandainya menyebut nahwu ilmi itu al-bahsu fihi. Menyebut nahwu taklimi itu dengan ta'limun nahwi. Nah, dua kategori karya ini, dua kategori buku karya ulama klasik ini akhirnya diterjemahkan oleh para ulama-ulama kontemporer, yang mana yang masuk bagian nahwu ilmi, yang mana yang masuk bagian nahwu taklimi. Nanti saya akan berbicara di mana saja nahwu ilmi kita sampaikan dan di posisi mana saja nahwu taklimi kita berikan. Saya ingin menyampaikan bahwa ulama-ulama klasik zaman dulu sudah perhatian sekali dengan nahwu taklimi. Kalau nahwu ilmi sudah sangat banyak kita dengar dan bahkan mungkin referensi-referensi di perpustakaan nahwu ilmi. Tapi kalau nahwu taklimi ulama-ulama klasik mungkin tidak banyak yang bersentuhan dengan nahwu-nahwu ini. Tapi para ulama ternyata sejak abad kedua hingga abad ke-14 sangat konsen sekali dengan nahwu taklimi. Jadi kalau seandainya kita membuat atau menulis karya tentang nahwu taklimi, kita bukan orang yang baru. Ulama-ulama klasik juga melakukan hal yang seperti itu. Misalnya Imam Al-Kisai yang hidup pada abad kedua Hijriah, beliau menulis kitab Mukhtasar An-Nahwi itu untuk putra-putra Ar-Rasyid, Khalifah Ar-Rasyid. Dan juga Al-Yazidi misalnya yang hidup pada abad ke-3 Hijriah, beliau punya kitab yang namanya Al-Mukhtasar fi Nahwi yang khusus ditulis untuk putra-putra Al-Ma'mun. Jadi Al-Kisai, Al-Yazidi dan juga para ulama-ulama yang lainnya sering mengajarkan nahwu kepada putra-putra raja atau para pejabat, tapi dengan taisir, dengan kemudahan di dalam ta'lim an-nahwi. Ada seorang mu'alif kita sering kenal sekali, Dr. Ali Abul Makarim. Dr. Ali Abul Makarim ini beliau mencatat dari abad kedua sampai abad ke-9 Hijriah ada 98 kitab nahwu ta'lim. Dari pertengahan abad 19 sampai abad 14 ada 180 buku nahwu taklimi. Artinya, ulama-ulama klasik juga sudah memikirkan bagaimana memudahkan nahwu untuk pengajaran kepada orang-orang tertentu. Itu. Dan itu terkait dari karya.
Dan ternyata dari mahasiswanya atau dari muridnya juga sangat perhatian bagaimana mencari guru yang pas untuk mengajarkan nahwu. Karenanya catatan saya, tidak semua tidak semua permasalahan pengajaran nahwu itu fokus permasalahannya kepada kitab itu sendiri, karya itu sendiri. Misalnya ulama-ulama bahasa Arab atau murid-murid bahasa Arab gitu pernah bercerita bahwa kunna nahduru inda salah sama syayikh nahwiyin. Kita pernah hadir di majlis para ulama-ulama nahwu, ada yang kita tidak pahami sama sekali penjelasannya, ada yang kita pahami sebagiannya saja, ada yang kita pahami seluruhnya. Nah, Imam Abul Hasan Ar-Rumani katanya termasuk yang tidak kita pahami penjelasannya. Dan yang sebagian yang kita pahami, sebagian yang tidak kita pahami adalah seperti Imam Abu Ali Al-Farisi yang hidup pada tahun abad ke-Hijriah. Dan yang kalau kita hadir di majelis itu kita paham penjelasan nahwu, yaitu Abu Sa'id As-Serafi, yaitu pensyarah kitab Sibawai. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata murid-murid pada masa klasik juga bukan hanya bukunya yang diperhatikan, tapi gurunya. Bagaimana piawainya seorang guru menjelaskan kaidah-kaidah nahwu kepada muridnya. Karenanya penting sekali ada imla atau dan sebagainya. Ada upaya di kalangan-kalangan kita dosen untuk mengajar bagaimana turuk tadris nahwi gitu. Sehingga ini adalah salah satu terjemahan dari yang tadi kita sebutkan, ada murid-murid zaman dahulu, zaman klasik yang merasakan bahwa tidak semuanya penjelasan guru bisa kita pahami meskipun materinya sama. Di Madah Al-Ilmiyah wa Khosoisuha, karya-karya ulama klasik tidak seperti kayak karya-karya yang kita sekarang. Mereka banyak al-qawaid, ta'rifat, ta'lilat, taksimat, ta'wilat gitu. Namun ada hal yang menarik di kalangan ulama klasik, juga mereka melakukan faslul majalat. Mereka merinci, ini nahwu untuk sigor, ini nahwu untuk kibar, ini nahwu untuk mutakhasis, ini nahwu untuk ghairu mutakhasis gitu. Sehingga ini pun bisa kita tiru bagaimana ketika kita mengajarkan nahwu di perguruan tinggi. Dan yang lebih penting lagi di antara kelebihan-kelebihan yang kita luputkan dari ulama klasik sekarang ini adalah bagaimana ulama dahulu mengkaitkan antara kaidah nahwu dengan makna nahwu. Hampir jarang sekali saya melihat karya-karya ulama kontemporer mengkaitkan antara kaidah nahwu dengan makna nahwu. Karenanya, seperti apa yang disampaikan oleh guru kita semuanya, Prof. Tibraya, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa hanya konsen kepada i'rab, tapi tidak kepada makna nahwu. Contoh, kita jarang sekali mungkin mendapatkan penjelasan apa bedanya jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Yang mana yang lebih kuat, yang mana yang lebih pakem. Orang hanya bisa membuat kalimat zahaba Muhammadun ila suki. Ada juga yang membuat Muhammadun yadhabu ila suki. Yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah, apa bedanya? Tidak, kalau seandainya kita sampaikan, kita kaitkan dengan makna, maka tentu mahasiswa kita akan mendapatkan pemahaman bahwa Muhammad yadhabu ila suq itu lebih kuat dibandingkan dengan jumlah fi'liyah. Artinya sama seperti menggunakan zahaba dan menggunakan zahib gitu. Karenanya sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, karena saya cuma 2 slide. Slide berikutnya kita akan coba menerapkan apa yang terjadi pada masa ulama klasik di perguruan tinggi kita masing-masing. Yang pertama adalah pengajaran nahwu, itu ada pengajaran nahwu ta'limun nahwi lil mutakhassisin, bagi orang-orang yang konsen dalam bidang nahwu. Ini ada 2 di perguruan tinggi, 2 jurusan yang semestinya mereka juga mengkaji nahwu ilmi, bukan hanya nahwu ta'limi. Mereka harus juga mengkaji nahwu ilmi dan bukan hanya nahwu ta'limi, yaitu jurusan BSA dan jurusan PBA.
Karenanya di kurikulum PBA dan BSA dia ada mata kuliah Nahwu 1, Nahwu 2, Nahwu 3. Ini salah satunya. Alasannya karena mereka adalah mutakhassisun sebagaimana disampaikan oleh guru kita Prof. Raya tadi. Yang kedua adalah ta'limun nahwi li ghairil mutakhassisin. Ini yang belum saya lihat. Ini yang belum saya lihat. Kenapa? Karena saya lihat tidak ada kayaknya di jurusan Fakultas Syariah ada mata kuliah Nahwu. Misalnya di Fakultas Usuluddin, di Fakultas Usuluddin ada mata kuliah Nahwu. Di Fakultas Dakwah ada mata kuliah Nahwu. Saya belum menemukan ini. Bayangkan kalau seandainya mata kuliah Nahwu itu ada di Syariah, mata kuliah itu Nahwu itu ada di Usuluddin, ada juga di Dakwah, itu sangat hidup dan sangat bagus. Itu berarti luar biasa. Misalnya contoh di jurusan ilmu Al-Quran, yang tentu di luar jurusan mutakhassis itu bisa menggunakan Nahwu tatbiki. Karenanya misalnya di dalam jurusan tafsir, nggak kedengeran suaranya ya? Halo? Ya, masuk Ustaz. Kedengeran? Oh, sip. Wadih Ustaz, wadih. Al-Saud wadih insyaallah. Alhamdulillah, kita lanjut. Misalnya di jurusan ulumul Quran, perlu kayaknya ada mata kuliah Nahwu sehingga mahasiswa umul Quran ketika membaca ayat-ayat yang keluar dari teori Nahwu pada umumnya mereka paham. Contoh. Dalam pembelajaran Nahwu pada umumnya, jamak misalnya itu dimulai dari 3. Jadi 1 itu mufrad, 2 itu musanna, 3 ke atas itu jamak. Namun ternyata di dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan jamak itu tidak dimulai dari 3, tapi dari 2. Misalnya ada ayat hadani khosmani takhsomu, jadi musanna tapi menggunakan fiil jamak. Ada juga qalata ataitana to'iin gitu. Nah ternyata di ulama klasik Imam Khalil Al-Farahidi dan juga para murid-muridnya sudah membahas jamak ini dimulai dari 3 apa dari 2. Nah mahasiswa umul Quran ketika diberikan Nahwu tatbiki yang khusus membahas tentang masalah-masalah Nahwu di dalam Al-Quran, mereka akan punya gambaran tersendiri bagaimana Nahwu itu menjadi penolong bagi mereka untuk memahami Al-Quran. Misalnya satu lagi, kita sering mendengar bahwa fi'il madi itu maknanya untuk masa lalu. Fi'il mudhari itu maknanya untuk yang sekarang atau untuk yang akan datang. Kenapa? Cukup? Ada waktu masih 4 menit lagi. Silakan dilanjutkan. Karenanya ada fi'il mudhari yang sekarang untuk yang akan datang. Jarang sekali diajarkan bahwa fi'il madi juga bisa bermakna untuk yang akan datang. Dan ini penting disampaikan Nahwu tatbiki yang seperti ini ke jurusan ulumul Quran. Sehingga mereka bisa memahami ayat inna a'toina kal kautsar. A'toina itu fi'lun madi. Itu fi'il madi. Kalau seandainya dipahami dengan teori yang tadi bahwa fi'il madi untuk masa lalu, Nabi Muhammad kita itu belum mendapatkan al-kautsar. Karenanya a'to ini fi'il madi ini ada juga maknanya lil istiqbal gitu. Nah ini tatbiki. Seperti juga Nahwu di fikih. Dalam wudu juga dimulai permasalahan wudu juga. Apakah kaki itu dibasuh atau dicuci? Itu kan berangkat dari pemahaman Nahwu-nya. Karenanya kalau seandainya ada muqarrar khusus mata kuliah Nahwu tatbiki di setiap jurusan syariah, di setiap jurusan di Usuluddin, di dakwah yang disesuaikan dan tarbiyah disesuaikan dengan kebutuhan jurusan mereka, itu akan menjadi Nahwu itu penolong bagi mereka, bukan hal yang menyeramkan. Karena kenapa? Karena zaman sekarang yang paling penting adalah makna. Zaman sekarang yang paling penting adalah bagaimana menangkap substansinya. Kalau seandainya Nahwu dianggap sulit, maka jika Nahwu itu menghasilkan substansi atau pemahaman, maka insya Allah yang namanya muskilah, nama-nama judul buku itu sudah tidak ada. Semuanya menjadi mahabbah dalam
mempelajari nahwu. Kawan-kawan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengapresiasi sekali sama karya Dr. Ibu Wati yang menulis buku tentang nahwu. Nahwu 4 atau nahwu berapa saya juga belum baca, namun ini adalah merupakan usaha atau upaya taisir nahwi. Mungkin kalau di kita jarang sekali melakukan tajdid tapi melakukan taisir. Banyak sekali masa-masa periode tajdid dan taisir itu saya tidak membahas seperti itu, tapi ajakan saya adalah bagaimana kita mengajarkan nahwu bukan hanya di akar, tapi sudah sampai ke buah. Buah dari pengajaran nahwu adalah samrotuhu, adalah makna. Karenanya penting juga kita masukkan di dalam pengajaran nahwu makna. Apa sih makna jumlah ismiyah? Apa sih makna jumlah fi'liyah? Apa sih makna fi'il madi? Makna fi'il mudhari dan seterusnya dan seterusnya. Terkait dengan satu, saya ingin komentari tentang tadi Prof yang mendapati mahasiswanya hafal alfiah. Sama, Prof. Di kita juga di mahasiswa UIN Banten juga kita mendapati beberapa mahasiswa yang mahir dalam hafal dan alfiah. Namun itu adalah yang penting di dalam nahwu itu ada takamul, ada penyempurnaan. Mungkin mereka masih mubtadi dan selanjutnya perlu dimatangkan. Penting juga menghafal matan. Kenapa? Karena ada kaidah seperti ini. Man tamattana tamakkana. Siapa yang hafal matan-matan, maka dia akan berkompeten memahami itu, ilmu itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau orang ahli balagoh bilang katanya fala ta'ud li hadisin inna tab'ahum muwakkalun bi muadatil muadat, katanya. Jangan pernah mengulang-ulang perkataan karena sesungguhnya orang itu enggak suka mendengar perkataan yang diulang-ulang. Tapi seperti kata Prof tadi, khusus mengulang-ulang dalam nahwu, kayaknya ini menunjukkan peserta yang banyak itu menunjukkan kecintaan mereka ke dalam bidang ilmu nahwu. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf kepada guru-guru mulia saya yang hadir di sini. Semoga apa yang saya sampaikan tidak termasuk dari su'ul adab. Semoga saya bisa mengambil dan istifadah dari guru-guru mulia. Nanti akan saya simak pelurusan pemahaman saya yang agak tersesat nanti khawatirnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.